Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Senroh Art Marlin Royan. Pada malam hari ini, hari Minggu 12 April 2020, hari ke-28 kita semua tinggal di rumah, dilatih Allah untuk menjadi seorang petapa. Hari ke-28 kita semuanya masih dalam kejaran virus corona. Ya Allah, kita yang berada di rumah tenang dan damai dan bisa berteman dengan kitab suci-Mu yang Kau jaga keasliannya di dunia dan Kau simpan rapi abadi dalam lauh mahfuz. Sementara mereka-mereka yang harus keluar rumah berkerumun untuk mencari rezeki untuk kehidupan anak istrinya, semoga Kau tetapkan rezekinya Allah dan mereka terhindar dari virus corona yang masuk ke dalam badannya. Ya Allah, hindarkanlah mereka semua. Dan hamba yang berada di rumah, makasih ya Allah atas waktu-Mu yang melimpah ini. Sehari ada 24 jam atau 1440 menit. Kita kurangi 1 menit untuk selawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan berzikir 1 menit, kita sudah mendapatkan 33 kali. Dan oleh Allah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad menjadi 330 kali. Ya Allah, betapa maha pemurahnya Engkau. Dari 1440 menit, malam ini kita kurangi 1 menit. Nanti mau tidur 1 menit. Dan besok pagi bangun tidur 1 menit. Ya Allah, betapa banyaknya tabungan kami semua kalau itu kami lakukan agar kelak di hari yang abadi Nabi Muhammad mengenali kami semua yang suka berzikir kepadanya. Kita semua yang sudah menjadi satu dengan tanah hancur lebur, oleh Allah dihidupkan kembali dalam keadaan wujud yang sempurna. Namun dalam keadaan telanjang, kita digiring Nabi oleh Allah ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Mendengar itu istri Nabi sangat terkejut. Ya Nabi, aku istrimu, masa telanjang bersama hamba-hamba Allah yang lain menuju padang mahsyar? Apa aku gak malu? Nabi tersenyum kepada istrinya yang kemerah-merahan pipinya yang sangat cantik. Istriku,
kamu tidak akan malu lagi saat itu, karena matahari yang hanya sejengkal kepala di atasmu sudah membuat semua hambaku bingung kepanasan tiada tara. Jadi, kau istriku, tidak ada malu lagi. Ya Allah, kita 50.000 tahun di padang mahsyar. Semoga kita dengan sering bersolawat kepada Nabi, sering membaca suratnya Allah As-Sajdah, sering membaca surat Al-Mulk, dan sering berzikir. Semoga kelak padang mahsyar itu tidak panas untuk kita semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dengan berzikir, jiwa menjadi tenang. Dan dengan berzikir, berarti kita sudah memasuki surga di buminya Allah. Ya Allah, sekali lagi terima kasih atas waktumu yang melimpah di rumah ini karena ada virus corona. Semoga teman kami Al-Quran di rumah, bacaan ini semoga kelak bisa menemani hamba di alam kubur yang sunyi senyap dan bisa menjadi cahaya saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Insya Allah semoga kita semua yang bertapa di rumah dengan ditemani kitab sucinya Allah, semoga ruh kita menjadi penuh karenanya. Ya Allah, izinkanlah pada malam hari ini hamba membaca terjemahan surat kitab sucimu, yakni surat ke-84, surat terbelah, Al-Insyiqaq. Di dalam surat ini kita akan dibawa oleh Allah ke dalam langit yang terbelah dan bumi yang muntah, dan mereka, langit dan bumi, patuh kepada Allah. Tadi dalam Insyiqaq kita juga akan dibawa oleh Allah, yang mana catatan kita selama di dunia akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ada yang kita terima
dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang dari belakang. Ini yang akan diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya Al-Insyiqaq, atau terjemahannya terbelah. Tak lepas-lepasnya hamba bersyukur kepada para ulama, para ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa menuntun hamba mengerti akan firman-firman-Mu, ya Allah. Semoga kelak beliau-beliau Kau hantar ke surga-Mu, karena kami semua berkat beliau-beliaulah mengerti akan firman-firman-Mu. Ya Allah, makasih para ulama dan ahli bahasa, hingga kami semua mengerti akan firman-firman-Nya Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang bagus rupanya, kuat dan perkasa. Malaikat Jibril duduk di depan Nabi Muhammad yang berjarak hanya 2 kali panjang busur panah. Dan saat ini bisa kita sentuh di dunia, dan insya Allah sebentar lagi akan kami bunyikan terjemahannya. Surat Al-Insyiqaq atau terbelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat wa azinat li rabbiha wa huqqat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamba berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ke-1 dari surat Al-Insyiqaq atau terbelah. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Ayat ketiga dari surat Al-Insyiqaq. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Akan kami ulang. Ayat terbelah 1 sampai dengan 5. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ayat ke-6 dari surat Al-Insyiqaq
atau terbelah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ayat ke-7. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ayat ke-10 dari surat Al-Insyikok. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Dan dia akan masuk dalam api yang menyala-nyala, neraka. Api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Yang sama-sama kafir. Ayat ke-14 dari surat Al-Insyikok. Terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ayat ke-16 dari Al-Insyikok atau terbelah. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, dan demi bulan apabila jadi purnama. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Ayat ke-19 dari surat Al-Insyikok atau terbelah. Sungguh akan kami jalani, kami ulang, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ayat ke-19. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ayat ke-21. Kini ayat ke-22 dari Al-Insyiqaq atau terbelah. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ayat ke-24. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat 25, ayat penutup dari Al-Insyiqaq atau terbelah. Ya Allah, izinkan hamba mengulangnya dari surat-Mu yang berarti terbelah. 25 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya, orang-orang yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Suratnya Allah ke-84
al-insyikok atau terbelah. Sudah